Di sampingnya Jakarta Kota sebelah mana? Sampingnya Beos. Apa? Pak? Sunda Kelapa. Itu Sudan Kelapa, bukan Sunda Kelapa ya. Sudan Kelapa. Sudan ada di benua Afrika. Ternyata kita dengan Sudan itu ada sejarah yang cukup unik. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ada namanya Ormas Al-Irsyad. Al-Irsyad Al-Islamiyah. Kan ada NU, ada Persis, ada Muhammadiyah apa ya? Ada macam-macam, ada di antara Al-Irsyad. Usut punya usut, ternyata Al-Irsyad ini salah satu pendirinya adalah orang Sudan. Namanya Syekh Ahmad Surkati. Nah, Sudan ini secara budaya sebenarnya dengan kita mirip-mirip. Cuman bedanya di kulit, Pak. Kalau di sana kulitnya agak-agak, kalau kita sawo matang, Pak ya. Kalau mereka sawo udah kematangan. Jadi kita sawo matang, mereka sawo kematangan. Tapi ala kulal mereka secara karakter itu sangat baik dan sangat welcome. Mungkin kalau kita amati akhir-akhir ini di media sosial, Sudan sekarang lagi kacau. Saya dulu kuliah 3 tahun di sana, ambil S2. Waktu itu masih aman, sekarang di sana sedang berperang. Perang, nah ini saya mau sampaikan mungkin poin-poinnya. Sebenarnya mereka itu negara yang sangat kaya sekali, Pak. Mereka negara yang sangat kaya, mereka punya peternakan, mereka punya pertanian. Jadi ternak sana itu, Pak, kambing, sapi, itu kalau kita lihat kambing di sana tuh kambingnya modelnya model antara domba dengan kambing. Jadi bentuknya kambing tapi berbulu domba. Nah, jadi bukannya serigala berbulu domba nih, kambing berbulu domba. Nah, ini kambing berbulu domba, Pak. Itu kambingnya betul-betul enak. Jadi Bapak Ibu nanti insya Allah mudah-mudahan segera bisa umroh, bisa haji, insya Allah di sana, amin. Di Arab Saudi itu, Pak, cuma ada 2 jenis kambing. Kalau jemaah haji berangkat nih kan mereka biasanya potong dam, hadiu. Nah, satu namanya kambing barbari, ini kambing asli Arab Saudi, kambing kecil-kecil kayak kambing kacang. Yang lagi kambing paling premium, kayak kita kambing etawanya, itu namanya kambing sawakini. Dari mana itu? Dari Sudan. Saya waktu akhir tahun itu pernah belusukan dan di sana tuh sangat luar biasa. Mereka punya peternakan, punya pertanian. Bahkan mereka itu ngimpor ke kita itu kacang tanah, Pak. Ternyata sebagian kacang tanah yang Garuda dan 2 kelinci itu diimpor dari Sudan dengan Sungai Nil itu. Mereka juga di sana ada emas. Ada bukan emas jais bukan ya? Bukan emas jais, di sana emas beneran. Tambang emas. Di sana juga ada tambang uranium. Uranium itu alat buat bikin nuklir. Nah, nuklir, Pak. Yang lebih bagus lagi di sana ada namanya gum arabik. Itu bahan baku pembuatan semua minuman berkarbonasi. Kayak Coca-Cola, kayak Fanta, Sprite itu yang bersoda itu bahan baku namanya gum arabik. Itu di sana ada. Singkat cerita itu negara yang sangat kaya sekali. Sama kayak di Indonesia, Pak. Di kita nih apa aja ada, Pak. Mau ternak, mau tani, mau nelayan, mau apa saja sebenarnya negara kaya. Nah, ini ada tapinya, Pak. Nah, ada tapinya. Tapi yang bermasalah ada 2 hal. Satu adalah para elit. Kita nggak bilang hanya presiden, Pak, tapi para elit. Kadang-kadang, Pak, ada presiden yang baik. Sudan itu, Pak, presidennya itu namanya Omar Bashir. Itu presiden itu dia dikatakan hampir selalu puasa Senin Kemis. Puasa luar biasa. Hidupnya pun bersahaja. Tapi ternyata yang melingkarinya dia ini yang pada punya kepentingan dan agenda. Jadi yang kayak seperti itu, tapi mereka ini negara yang diembargo Amerika. Jadi Amerika embargo Sudan, sehingga Sudan tuh nggak bisa dagang kemana-mana. Jadi negara miskin. Di sana itu kayak Indonesia tahun 80-an, Pak. Karena mereka nggak bisa dagang kemana-mana. Mau dagang ke luar negeri, sama mereka dilarang. Karena nggak boleh ekspor dan kecuali menggunakan jalur-jalur rahasia. Dengan kita pun lewat jalur rahasia. Singkat cerita, negara yang kaya begitu, yang luar biasa dahsyat, bahkan saking kayanya dulu, Pak, zaman kerajaan mereka itu, mereka bikin masjid di Madinah. Jadi kalau kita nanti haji atau umroh dari Madinah mau ke Mekah, nanti mampir di namanya Bir Ali. Itu tempat miqat, tempat ganti pakaian, ihram, sholat 2 rakaat sunnah sebelum umroh, Bir Ali. Bir itu bahasa Arab bukannya bir minuman bir, Pak. Bukan topi miring, bukan. Atau bukan apa lagi? Macam-macam lah ya. Bir itu adalah sumur. Siapa Ali? Bang Ali. Bang Ali orang Sudan, namanya Ali bin Dinar. Dulu namanya Raja Ali bin Dinar. Dulu saking kayanya Raja Sudan itu, ketika mereka haji dibawa semua kekayaannya dia, sampai bikin masjid. Sampai sekarang masih ada tuh masjidnya. Saking kayanya orang itu.
Tapi hari ini negara itu negara kacau. Kenapa? Satu, nah ini yang pertama. Bahayanya kalau para elit itu rakus dan mereka lupa bahwasanya di luar itu banyak orang yang pengen kekayaan negara ini. Mereka sibuk mikirin jabatan, mau ambil ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini, padahal dia lupa orang luar negeri itu Amerika, negara Teluk itu pengen kekayaan sudah diambil oleh mereka. Jadi kayak kita rumahnya kayak misal sesuatu nih bagus, kita ribut di sini, bukan satu lah, yang satu insya Allah enggak, di tempat yang lain gitu, kemudian orang luar tuh pengen ngambil tempat ini, kita lupa. Nah maka kemudian di situ ada Israel, Pak. Israel juga perang di sana. Apalagi Israel itu mereka pengen membentuk namanya Timur Tengah baru, pengen peta ulang. Yang kedua, Pak, jadi akhirnya Sudan itu bisa seperti itu karena ini kalau dalam bahasa Al-Quran namanya Malak atau Mutrof. Al-Quran mengatakan wa idz qala mutrofiha. Jadi Mutrof itu adalah orang-orang kaya di sebuah negara. Kalau mereka ini lebih mementingkan diri sendiri, lupa sama yang lainnya, nah itu satu pertanda. Yang kedua adalah akar rumput atau grassroots. Di sana itu banyak kaum muslimin, tetapi minim pendidikan. Yang pintar orang-orang di kota, Pak. Tapi di desa yang jauh-jauh sana itu banyak negara yang banyak yang miskin dan banyak yang tidak berpendidikan. Kenapa penting pendidikan? Supaya tidak gampang dibodoh-bodohin dan dikibul-kibulin. Jadi kalau kita ke Timur Tengah, emas batangan yang paling bagus namanya emas dari Dubai. Emas Dubai, Pak ya. Kan ada coklat Dubai nih, Pak, kalau sekarang nih. Ini emas Dubai. Di sana itu bahkan kalau ATM kan kita ATM ngasih kartu keluar duit. Di sana ngasih kartu keluar emas. Ada di Dubai. Polisinya mobilnya bukan mobil-mobil kayak kita. Di sana mobilnya mobil sport, mobil Ferrari, mobil apa lagi? Mobil Maybach. Bener, Pak. Nanti coba ke sana, Pak. Kalau iseng-iseng main ke sana, Pak. Iseng-iseng mahal banget saat ke Dubai kan. Kali aja kan iseng-iseng ke sana mampir lihat-lihat pulang lagi gitu kan. Itu negara kaya banget. Tapi mereka nggak punya tambang emas. Uni Emirat Arab itu negara kecil sekali, nggak punya tambang emas. Tapi emas mereka sangat mahal. Dari mana emasnya? Dari Sudan. Dari wilayah namanya wilayah Darfur. Darfur ini wilayah miskin yang sekarang lagi berperang karena negara miskin, banyak sumber daya alam, sehingga rakyatnya dibodoh-bodohin, dikasih uang, tapi mereka minta emasnya dikirim kepada mereka, dijual harga yang murah. Pas lagi di Emirat, di stempel punya Emirat, dijual harganya mahal. Kita sama nih, kita di Indonesia punya apapun, Pak. Saya Januari kemarin habis dari Halmahera Selatan, Halsel, itu Maluku Utara, itu namanya Pulau Bacan. Masih ingat Pak dulu Batu Bacan? Saya di pesawat banyak orang-orang dari bule yang mulai bule sipit tapi bule yang beneran. Kan ada bule sipit, ada bule beneran, Pak ya. Maksudnya dari negara Tiongkok dan seterusnya. Kita nggak bicara rasis, cuma ini faktanya. Ini pas saya di Halmahera Selatan, kok orang-orang itu pada nggak ada. Ternyata mereka langsung ke pulau-pulau yang lain. Kan di sana kan negara-negara kepulauan, banyak pulau-pulaunya. Ternyata mereka di sana punya pulau-pulau yang isi tambang-tambang doang. Tambang nikel, tambang emas, tambang-tambang yang lainnya. Nah, artinya apa? Negara kita negara yang kaya. Jadi sebenarnya kita dengan Sudan, saya pribadi pernah belajar di sana. Saya juga sedih dengan kondisi sana, tapi kita bisa belajar. Allah ngasih kita kenikmatan luar biasa berupa negara yang kaya. Tapi ini patut kita jaga. Maka yang pertama, cara kita ngejaganya adalah cara kita mensyukuri dengan cara kita mencetak generasi yang imannya kuat dan pintar-pintar. Jangan sampai negara kita punya SD yang banyak, kita cuma sebagai pekerja, tapi segala keuntungan buat orang luar. Dan kita pada praktiknya hari ini, Pak, semua nikel itu dikeluarin juga, diekspor keluar. Kalaupun di dalam, yang punya bukan orang kita. Nah, yang kedua tadi, selain kita punya, ada yang berikutnya adalah kita mesti punya para elit pemimpin itu yang pro kepada kebutuhan kita daripada kebutuhan rakyat. Nah, jadi kalau kita bicara Sudan itu, inilah kelengkap antara konspirasi dari Amerika dan juga bagaimana orang-orang lokal itu lupa diri, lupa daratan. Tapi di balik itu semua, Pak, kita patut belajar juga di Sudan itu negara yang serba terbatas.
Di sana nggak ada seperti kita di sini, makanya kayak Indonesia tahun 80-an. Bahkan di sana itu masih ada tempat-tempat tahfiz Quran yang hafal Quran nggak pakai mushaf, Pak. Mereka pakai papan, ditulis pakai areng. Jadi cara mereka menghafal itu, nah, sisi baiknya di Sudan itu banyak sekali hafiz Quran, para hafiz Quran, meskipun tempatnya panas, terbatas. Cara mereka menghafal, siapa yang mereka hafal tuh mereka tulis di papan, pakai areng, dihafalin, terus dihapus itu, restorin, terus tulis lagi. Nah itu diantara kemudian cara-caranya. Nah yang mulakan, maka di kultum pada Ramadan ini, saya kira kita Ramadan ini juga perlu belajar. Jadi selain kita mungkin melihat doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah mengatakan mati dalam keadaan yang baik itu satu usaha yang luar biasa. Tapi yang lebih sulit lagi adalah hidup dalam keadaan hasanah. Fid dunya hasanah. Hasanah itu bukan hanya kita ibadahnya bagus, tapi Islam itu mengajarkan umatnya untuk kita bisa menjadi contoh rahmatan lil alamin. Gimana bisa jadi rahmat kalau kita justru menjadi umat yang ikut-ikutan? Maksudnya kita harus menjadi pemimpin dunia. Jadi kita mungkin hari ini Pak boleh dengan kondisi kita, tapi anak kita, cucu kita didorong untuk bisa sebaik mungkin imannya, sepintar mungkin, secerdas mungkin, sehingga kita bisa mencetak generasi yang berikutnya lebih baik lagi. Nah, yang terakhir jemaah mulakan, maka itu juga menandakan bahwasanya Islam itu dia tidak mengenal warna kulit atau suku dan ras. Enggak karena negara Arab misalnya, berarti Islamnya pasti benar, nggak ada perang, tidak. Tapi semua kembali pada manusia. Makanya kata Nabi SAW, la fadla li arabin ala ajamin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang Ajam kecuali dengan bertakwa. Nah, bangsa Arab dimuliakan karena Islam hadir dulu di sana. Tapi artinya kita hari ini yang di Indonesia pun juga mesti berpikiran yang lebih luas lagi. Maksudnya kita punya tanggung jawab besar Pak, nggak hanya untuk kita, diri kita, tapi juga dunia. Sudan kacau, Gaza lagi berperang, sehingga PR kita pun makin banyak. Jadi Ramadan ini, mari jadikan ini sebagai spirit dan momentum kita untuk memperbaiki diri kita, keluarga, masyarakat. Alhamdulillah juga di Uswatun ini kita bisa banyak kegiatan dengan bimbingan ada Ustadz kita, Ustadz Salim dan yang lain-lain. Semoga ini menjadi bekal Pak, supaya kita bisa menyiapkan generasi depan yang lebih cemerlang lagi. Mungkin dari saya, semoga ada manfaatnya yang saya bahas. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.